Hai, apa kabar? Bagaimana cuaca hari ini di tempat Anda? Dan bagaimana dibandingkan dengan setahun lalu di tanggal yang sama? Kita akan berbicara tentang perubahan iklim. Dan kita sudah berbicara tentang perubahan iklim, namun kita tidak pernah serius menanganinya. Mungkin belum, tapi ini sudah bertahun-tahun yang saya lihat kita mengeluh Jakarta makin panas, tapi tidak merubah gaya hidup kita. Kita naik motor atau mobil untuk Alfamart dan Indomart dan Mart-Mart yang lain. Dan jaraknya kurang dari 1 kilo, kita sering berpergian dengan pesawat dan berasa bangga dengan hidup ekstravagan seperti itu. Kita membeli tas bermerek dari luar negeri, kita tetap membakar hutan, kita tetap menggunakan plastik untuk membungkus semua hal, dan sebagainya, dan seterusnya. Padahal perubahan iklim ini serius. Banjir yang terjadi makin sering di Jakarta, atau katakan IKN, bukan melulu masalah drainase, tapi perubahan iklim juga. Kalau tidak percaya, silahkan googling Masjid Al-Walwaduna di Penjaringan, Jakarta Utara. Dan kemudian lihat tembok besar yang mengelilingi daerah situ. Nggak usah ke sana ya, nggak usah naik mobil ke sana. Atau nggak usah naik motor ke sana. Cukup googling saja. Itu kenaikan muka air laut. Dan meskipun penurunan tanah adalah kontributor terbesar di Jakarta, tapi itu bukti perubahan iklim itu nyata. Tapi harus saya spill di awal, saya tidak akan mengkritisi masalah politik atau kebijakan daerah untuk masalah ini, karena itu bukan bidang saya. Saya akan menyampaikan dari sisi sains yang mudah-mudahan bisa lebih dipahami dan dimengerti, terutama milenial sampai Gen Z. Kenapa? Karena kita yang akan ketemu dengan hal-hal ini 20-30 tahun ke depan. Mudah-mudahan yang sekarang kepala daerah ya, kalau ada yang sempat nonton, hingga masyarakat mumet seperti kita paham tentang keseriusan perubahan iklim dan menjadi lebih bijak ke depannya. Target saya simpel, akan makin banyak orang jalan kaki ke Indomart, mengurangi naik motor atau mobil kecuali sangat-sangat perlu, dan terutama mengurangi bahan bakar fosil. Serta jangan lupa kita kurangi perubahan tata guna lahan, terutama dari hutan ke tempat menjadi hal yang tidak meresapkan air lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada saran untuk materi yang lain, silahkan tulis juga. Dan jangan lupa subscribe atau like untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Sekarang, mari kita mulai. Oke, jangan kaget sama judulnya. Ini tidak maksudnya judulnya hanya dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya penjelasannya tidak dalam bahasa Inggris. Kenapa climate science? Karena saya ketemu dengan banyak orang yang tidak mengerti sebenarnya perubahan iklim itu apa. Kita cuma tahu, oke, saya nggak boleh pakai motor lagi, saya nggak boleh pakai mobil lagi. Terus, tapi kenapa orang-orang masih membakar hutan, masih pakai pengusaha, masih membakar batu bara dan sebagainya dan seterusnya. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana semuanya berkontribusi, dari yang besar sampai yang kecil. Lihat dua gambar ini. Yang pertama, mbaknya kepanasan. Yang kedua, ini sawah kekeringan di musim kemarau. Lalu pertanyaan pertama, kemudian misalnya mbaknya di Jakarta. Apa urusan saya naik mobil di Medan, katakan, dengan panas di Jakarta? Lalu kemudian ini sawah kekeringan. Katakan di Indramayu,
Lalu apa urusannya saya di Papua? Nah, ini adalah perubahan iklim. Dan iklim itu mainnya nggak lokal gitu, mainnya seluruh dunia. Kenapa? Ya nanti ada saatnya itu tingkat advance kita saat ini di video kali ini kita bahas yang dasarnya dulu. Oke, kita ngomong cuaca panas. Kita berbicara masalah musim, kemarau, penghujan, dan sebagainya. Orang mikir ya udahlah panas, nanti juga ada musim hujannya. Nah, di iklim, kalau iklimnya berubah, selain akan geser, ada kemungkinan nanti hujannya juga akan berubah total, dan mungkin akan nggak ada hujan di tempat Anda. Jangan salah, daerah Arab sebelum menjadi padang pasir seperti itu, jutaan tahun yang lalu, itu adalah daerah yang greeny. Greeny itu daerah hijau. Lalu kemudian kenapa berubah menjadi padang pasir seperti itu? Nah, nanti di video selanjutnya saya akan sampaikan. Oke, balik lagi ke sini. Klimatologi adalah ilmu alam yang mempelajari kondisi rata-rata cuaca dalam sebuah periode tertentu, at least 30 tahun. Jadi kalau Anda punya data 20 tahun, nggak usah bangga, itu nggak ngomong iklim sama sekali. Kalau Anda hidrologis punya data 10 tahun, kemudian bubbling about perubahan iklim, Anda akan diketawakan orang-orang. So, itu adalah cuaca. Cuaca adalah apa yang kita dapatkan, iklim adalah apa yang kita harapkan. Oke? Nah, iklim ini selalu berubah sepanjang dekade, abad, milenium. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah bagian dingin, ini rata-rata, dan ini bagian panasnya. Dua-duanya ini sama. Nah, perubahan iklim adalah adanya kenaikan di nilai rata-rata. Ini kita bicara masalah suhu ya. Dan meningkatnya variansi. Oke, rata-rata dan variansi. Variansi itu kira-kira jenis-jenisnya lah. Oke, meningkatnya nilai rata-rata suhu. Ini lihat dari sini, dari dingin sini, kemudian ke arah yang panas. Oke, arah panas ini. Jadi yang tadinya paling panas di sini, geser menjadi di sini. Oke, maka kalau Indonesia kemudian jadi lebih panas tahun ini dibanding tahun 10 tahun yang lalu, ini yang terjadi. Kemudian ada peningkatan di variansinya. Jadi, yang tadinya hanya seperti ini, hujan katakan hujan 150 mm itu sudah tinggi. Nah, kemarin di tahun baru sampai 351 mm di Jakarta. Itu adalah peningkatan di variansinya. Ini juga kejadiannya adalah di ujung-ujung sini, ini yang masalah ya. Kalau kita kemungkinan tidak masalah kalau dingin-dingin, kita tidak terlalu dingin lah ya, tropis, namanya tropis. Tapi kalau di daerah subtropis, kita ketemu yang namanya cold snap di sini. Nah, kalau yang tropis, nah di sini akan lebih panas di sini. Oke, maka kemudian ini jadi berubah cara pandang kita. Ini mbaknya kepanasan akibat cuaca yang semakin panas, akibat perubahan iklim tadi, dan sawah kekeringan akibat dari ekor panas distribusi iklim yang tadi. Lalu kemudian tambahan ini banjir akibat hujan lebat. Terus kemudian kalau kita lihat di sini, ini saya dapat datanya dari BMKG, kemudian analisis
sendiri, dan kemudian kita lihat bahwa extreme weather, ya ekstrim iklim ini bencana yang akibat eh, perubahan iklim ini, dan banjir ini makin meningkat secara rata-rata. Kita bisa lihat di sini, dan nilainya selalu di atas 2000 kejadian per tahunnya. Ini saya dapat datanya dari 2019 sampai 2022. Nah, apa itu perubahan iklim? Nah, di sini saya sampaikan. Kita lihat ini ya kira-kira 21.000 tahun yang lalu di bumi. Lihat di sini Amerika Utara ini dan Eurasia di sini. Ini banyak ditutup lapisan es padat. Oke, lapisan es padat dengan suhu yang lebih dingin. Ya, nanti bisa di-googling es padat dan kemudian kenapa itu mencair. Kan padat nggak langsung mencair. Nah, ini kondisinya sekarang tidak lagi seperti ini. Daerah sini, saya tinggal di daerah sini, tidak lagi ditutup es. Sama sekali tidak, bahkan panas. Kadang-kadang sampai 30, terakhir kemarin 34 derajat Celcius. Tapi secara rata-rata itu di atas 100 Fahrenheit, itu ngeri banget sih, panas sekali di sini. Dan beberapa lokasi ini di Alaska itu lebih kering dulu. Nah, terus di Utah juga lebih banyak hujan. Oke, Utah daerah sekitar sini lah. Nah, kemudian contoh lain, ini kemudian saya loncat ke Indonesia ya. Ini adalah perubahan iklim. Yang menyebabkan perubahan iklim juga ada. Ingat Tambora, kemudian meletus 1815. Nah, ini secara cuaca mengakibatkan musim dingin akibat vulkanik. Oke. Suhu tersebut mengakibatkan, musim dingin itu mengakibatkan gagal panen di US dan Eropa. Nah, saat itu buku Frankenstein itu eh, ditulis akibat akibat dari seremnya eh, kondisi saat itu. Dan secara iklim, suhu rata-rata bumi turun 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius. Oke, jadi kalau di masa depan kita ingin menurunkan suhu, apakah kita harus meletuskan gunung-gunung besar? Hitung saja bagaimana dengan kerugiannya. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa iklim selalu berubah sepanjang dekade, abad, dan milenium. Lihat, kita pernah kok panas seperti ini. Ini dari 300 miliar, 300 juta tahun yang lalu. Ini kita lihat. Lalu kemudian ini 3 juta tahun yang lalu. Ini juga kita panas nih. Ya kan? Perubahannya 10 derajat Celcius. Nah, ini 50 tahun yang lalu. Kita lihat di sini. Makin panas di sini. Dan kemudian ini 1000 tahun terakhir. Di mana ini adalah 1400, tahun 1400-an. Ini tahun 1900-an. Dan kemudian naik dengan cepat. Lihat ini, naik dengan cepat. Betul, di sini 1 derajat dibandingkan dengan ini. Tapi ini lihat, 3 miliar tahun. Oke, ini hanya 1000 tahun. Naiknya udah segini. Walaupun ini 1 derajat, tapi ini 10 derajat. Nah, ini apa yang terjadi di sini? Ini sih pas bumi, pas waktu awal-awal gitu, pas masih panas-panasnya.
Oke. Dan akan terus berubah. 1 derajat tadi akan terus berubah. Saya baru saja menganalisa dan saya menemukan fakta mengejutkan bahwa nanti di daerah kutub suhu rata-ratanya hanya -11. -11 itu basically nggak dingin. Percaya sama saya, basically itu nggak dingin. Kita jangan mikir itu kan kayak es. Tidak. Itu tidak seperti es. Itu nggak dingin. Ini adalah skenario terburuk di mana bumi akan sangat-sangat panas sekali. -11 itu di sini. Kalau kita menerapkan semua tindakan untuk mengurangi perubahan iklim. Nah, balik ke sini, perubahan iklim itu diakibatkan oleh gaya eksternal, gaya matahari, orbit bumi, ya kan perubahan permukaan bumi akibat proses tektonik dan sebagainya. Ada banyak sih sebenarnya. Cuman ya apa yang bisa kita lakukan kan gitu intinya. Nah, ini sistemnya adalah gaya eksternal tadi mendapatkan respon internal. Apa yang merubah? Ya ini. Ini external forcing-nya tadi ya. Tektonik itu kayak meletus dan sebagainya. Bumi kemudian berubah orbit. Entah bagaimana berubah orbit. Kita sekarang mengalami perubahan orbit, tapi karena Indonesia itu di daerah Katulistiwa, so basically tiltnya nggak begitu berubah-ubah banget lah. Kemudian perubahan di kekuatan matahari juga. Nah, di sini ada internal interaksi dari vegetasi, permukaan lahan, laut, es, dan sebagainya. Ini saling terkait di sini. Oke, saling terkait di sini. Kemudian menyebabkan perubahan di atmosfer, di es, vegetasi, laut, dan land surface. Jadi kita sudah cukup lah. Kita saling tunjuk. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sebagai skenario terburuk, saya akan tunjukkan Mars di sini. Mars adalah contoh bumi gagal. Ini urusan Tuhan atau bukan Tuhan, kita nggak bahas di situ ya. Tapi percaya atau tidak, di Mars terdapat danau dan akuifer seperti di bumi. Lalu sejak 3,7 miliar tahun yang lalu, mikroba di Mars memakan hidrogen. Di sana menghasilkan metan. Metan ini sama dengan industrialisasi dan penggunaan mesin bermotor dengan bahan bakar fosil. Nah, saat ini kalau di Mars 3,7 miliar, kita lebih pintar dari Mars ya, kita lebih greedy dari Mars, kita lebih rakus dari Mars. Saat ini Mars dikelilingi oleh gas rumah kaca yang mengakibatkan planet ini sangat panas. Oke, jadi ini adalah Mars. Jadi kalau ada orang yang mau tinggal di Mars, bahkan mendaftar ke program NASA, tapi daftarnya pakai Google Form, congratulations. Nah, kemudian itu akhir dari saat ini. Saya pikir cukup panjang ya. Next-nya saya akan cerita tentang global climate model. Kenapa kita bisa tahu bahwa bumi akan makin panas dan sebagainya. Oke, terima kasih atas waktunya.
Selamat bekerja.